Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Niken Puspita, NIM 20224064051115 dari Prodi PGSD kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum dari mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Resum 2 kali ini yaitu dengan judul Teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media berbasis ICT. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke materi resum. Ada beberapa teori-teori belajar yang terdapat dalam media pembelajaran ICT, yaitu yang pertama, teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Dalam teori ini menyebutkan bahwa belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Perilaku dibentuk oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan. Penguatan tersebut yaitu terdiri dari penguatan positif, meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan imbalan. Selanjutnya, penguatan negatif, meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan menahan hadiah. Yang selanjutnya, hukuman, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan rangsangan negatif. Yang selanjutnya, teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Atkinson dan Shiffrin menyebutkan bahwa belajar adalah menyediakan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan, yaitu yang pertama, register sensorik untuk menerima informasi. Selanjutnya, memori jangka pendek atau memori kejar, disingkat STM, untuk menahannya sementara, dan memori jangka panjang atau LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Yang selanjutnya yaitu teori perilaku kognitif yang dikemukakan oleh Robert Gardner. Pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Pembelajaran mencakup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan pendekatan hierarki keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan dengan kompleks. Selanjutnya, teori sistem dan desain pembelajaran sistematis yang dikemukakan oleh Gardner dan Briggs menyebutkan bahwa belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Sebuah sistem pembelajaran dirancang dengan menyatakan tujuan dan sasaran untuk melakukan analisis tugas untuk mengatur urutan pembelajaran, pencocokan penilaian dan instruksi untuk tujuan, membuat bahan dan pengujian lapangan dan merevisi bahan. Yang selanjutnya, implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media pembelajaran ICT. Kita harus memilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori pembelajaran objektivisme ketika keterampilan dan konten yang akan dipelajari atau didefinisikan dengan jelas, konkret dan tidak ambigu, dan respon perilaku tertentu dapat mengidentifikasikan pembelajaran. Selanjutnya, teori aktivisme sosial dikemukakan oleh John Dewey yang menyebutkan bahwa belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung yang terhubung dengan isu dan masalah dunia nyata. Kurikulum sekolah harus muncul dari minat siswa dan diajarkan sebagai topik yang terintegrasi, bukan sebagai keterampilan yang terpisah. Yang selanjutnya, teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyebutkan bahwa belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Siswa belajar baik melalui tindakan yang mereka lakukan atau melalui mengamati orang lain. Selanjutnya, teori perancah yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang menyebutkan bahwa teori belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Orang dewasa atau disebut dengan ahli dan anak-anak disebut dengan pemula memandang dunia secara berbeda. Perbedaan di antara mereka adalah zona perkembangan proksimal. Orang dewasa mendukung pembelajaran melalui scaffolding atau membantu anak mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Yang selanjutnya, teori perkembangan anak dikemukakan oleh Jean Piaget yang menyebutkan bahwa belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial anak melalui tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motor, praoperasional, konkret, dan operasi formal. Yang selanjutnya, teori pembelajaran penemuan yang dikemukakan oleh Jerome Bruner yang menyebutkan bahwa
Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungannya. Guru mendukung pembelajaran penemuan dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek dan melakukan percobaan kepada siswa. Yang selanjutnya, teori kecerdasan ganda yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang menyebutkan bahwa belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan pada banyak tingkatan tersebut dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda tergantung pada mode kecerdasan yang disukai oleh siswa. Yang terakhir, implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep yang diterapkan pada masyarakat dan isu dunia nyata. Yang kedua, guru ingin mendorong kolaborasi dan atau mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi siswa. Yang ketiga, guru ingin menggunakan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, ada waktu untuk memungkinkan eksplorasi tidak terstruktur untuk memotivasi siswa dan membantu mereka menemukan minatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.